Desa Tulaan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, pada awalnya adalah sebuah padukuhan bernama Padukuhan Alastuwo. Dan belantara yang penuh dengan dewan-dewan yang buas, penuh pula dengan gangguan-gangguan dari badan-badan halus, setan, jin, yang mengganggu penduduk dari Padukuhan Alastuwo. Suatu ketika datanglah seorang bangsawan dari Mataram yang bernama Ki Agung Baroto dengan beberapa pengikutnya datang di Padukuhan Alastuwo menuju di rumahnya Ki Bekel Morotaruno. 5 laki-laki tersebut terdiri dari seorang bangsawan dan 4 orang muridnya. Minta izin kepada Ki Bekel Morotaruno untuk memulai mengerjakan apa-apa yang harus dikerjakan untuk mengusir atau menghilangkan gangguan tadi. Kiai Agung Barata bersama keempat muridnya atas permintaan Kepala Duku Alastuwo yang keempat, yakni Ki Morotaruno, akhirnya berusaha untuk mengusir roh jahat. Mereka memasang raja untuk menolak dan mengusir roh-roh jahat yang diberi nama Tulak Balak Pasopati. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha Kiai Agung Barata berhasil dan berasal dari nama Tulak Balak Pasopati itulah kemudian Padukuhan Alastuwo diubah menjadi Tulaan dan bukan lagi sebuah padukuhan namun kademangan. Ki Morotaruno yang merasa sudah tua kemudian menyerahkan pimpinan kademangan kepada Kiai Agung Barata dengan sebutan Ki Demang Barata. Dengan segala kerelaan, keikhlasan, Ki Morotaruno menyerahkan Padukuhan Alastuwo kepada Ki Agung Barata. Di bawah pimpinan Ki Demang Barata, Tulaan menjadi desa yang makmur. Perkembangan desa juga sangat pesat, banyak penduduk pendatang yang kemudian menetap di sana. Setelah Ki Agung Barata menjadi Demang di Kagungan Tulaan, keempatnya diperintahkan untuk membuka hutan dan membuat padukuhan-padukuhan baru. Akhirnya Ki Buntari membuat padukuhan baru di Winong, kemudian Ki Leboh di Kedondong, Ki Cabuk di Pejing, dan Ki Purwo di Teruji. Adalah Nyi Roro Kuning, seorang penari tayub yang kemudian diperistri oleh Ki Demang Barata. Semua urusan tentang hasil bengkok dan tanah milik Kademangan, pengelolaannya dipercayakan kepada Nyi Roro Kuning. Waktu berjalan, Kademangan Tulaan menjadi kademangan yang ramai, rukun dan sejahtera dengan wilayah yang cukup luas. Setahun sekali,
Setiap bulan Apit hari Senin Pahing sebagai tanda rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang dilimpahkan pada penduduk Kademangan Tulaan, Ki Demang Barata mengadakan upacara syukuran yang kemudian dikenal dengan nama Sedekah Bumi. Upacara sedekah bumi dengan memberikan hasil bumi dan makanan-makanan kecil dari penduduk, yang kemudian penduduk itu adalah keempat daripada Kamituan. Karena Kamituo dulu adalah perdukuhan dengan pimpinan Pecel. Sebelum sedekah bumi pada hari Senin Pahing didahului dengan proses manganan di punden Nyai Ratu Kalinyamat, yaitu bekas pertapaan. Pada hari Jumat Wage sesuai dengan riwayat yang menyebutkan bahwa kedatangan Ratu Kalinyamat untuk bertapa adalah Jumat Wage. Ingat daripada sumpah Nyai Ratu Kalinyamat pada waktu mau bertapa. Para Kamituo atau kepala dukuh mengirimkan makanan kecil untuk petinggi desa. Makanan kecil tersebut diletakkan dalam 2 buah ancak dan di atas makanan kecil ditanamkan belahan bambu yang diirat tipis-tipis. Iratan tipis bambu tersebut melambangkan rambut jembul dengan diatur sedemikian rupa. Yang dinamakan jembul adalah iratan-iratan bambu yang dibentuk seperti gunung di atas daripada makanan-makanan yang terbuat dari ketan tadi. Iratan tipis bambu tersebut melambangkan rambut jembul dengan diatur sedemikian rupa. Ancak dari rambut jembul dari iratan bambu tipis tersebut dinamakan jembul tulaan. Jembul merupakan perlambangan dari ungkapan yang diucapkan oleh Ratu Kalinyamat waktu menjalani pertapaan, yaitu ora pati-pati udar tapaningsung yen durung keramas getehe lan keramas keset jembule Aryo Penangsang. Jembul tulaan terdiri dari jembul lanang dan jembul wadon. Jembul lanang adalah jembul besar yang berada di belakang jembul kecil yang bernama jembul wadon. Khusus jembul lanang dihiasi dengan iratan bambu tipis, sedangkan jembul wadon tidak ada. Jembul lanang di dalamnya terdapat bermacam-macam makanan kecil seperti jadah, tape ketan, apem, dan sebagainya. Sedangkan jembul wadon berisi lauk pauknya. Jembul-jembul dari masing-masing Kamituo tersebut satu persatu memasuki pendopo petinggen atau rumah petinggi dengan dikawal oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat dan sebagian penduduk di wilayah masing-masing Kamituan. Kedatangan masing-masing jembul diiringi dengan gending-gending Jawa sesuai dengan permintaan Kamituan atau kepala duku yang bersangkutan. Yang pertama adalah jembul dari kerajaan, dari tempat tinggal Demang,
harus sekarang adalah petinggi. Itu yang masuk lebih dahulu. Di atas jebul itu ada ya, patung dari kayu kecil yang di situ menggambarkan adalah patungnya Sayyid Utsman, seorang kiai, seorang ustadz, pimpinan agama yang mengikuti Nyai Ratu Kalinyamat pada waktu berangkat bertapa, dan kemudian pada waktu Kanjeng Ratu Kalinyamat selesai pertapaannya dan pulang, Sayyid Utsman tinggal untuk menyebarkan agama Islam di Desa Tulaan. Jebul kedua yang masuk setelah jebul kerajaan adalah jebul ngemplak. Jebul ngemplak ini di atasnya juga ada patung kayu, yaitu patung daripada Ki Suto Mangunjoyo, salah satu daripada Nayaka Praja, pimpinan prajurit Jepara yang juga mengikuti Kanjeng Ratu Kalinyamat, dan pada waktu Kanjeng Ratu Kalinyamat kembali ke Kadipaten, dia juga mohon izin untuk tetap tinggal di Desa Tulaan. Jebul ketiga yaitu dari Kami Tuan Winong yang meliputi Bugayam, Winong, dan yang di atasnya jebul itu menggambarkan prajurit-prajurit daripada yang mengawal pada waktu Nyai Ratu Kalinyamat itu pergi bertapa. Itu digambarkan oleh jebul Winong. Jebul yang keempat adalah jebul dari Drojo. Ini di atasnya ada patung kayu kecil juga, yaitu yang patungnya Mbah Leseh. Ini adalah juga Nayaka Praja seperti Ki Suto Mangunjoyo, Nayaka Praja dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sementara Kami Tuan Pejing tidak mengirimkan jembul sendiri dan bergabung dengan Kami Tuan Drojo. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu Kepala Duku Pejing, Ki Cabuk, pada pelaksanaan sedekah bumi sedang sakit dan meminta untuk mengadakan sedekah bumi di lain hari.
Prosesi dari penampilan jembul ini adalah satu persatu dengan pertunjukan tarian tayub. Hal ini sebagai pengulangan kembali peristiwa pada waktu para Nayoko menghadap Ratu Kalinyamat dan dipertunjukkan tarian penghormatan dengan tayub. Setelah keempat jembul tersebut berada di sebuah pendopo petinggan, prosesi upacara jembul tulaan ini dimulai dengan mencuci kaki petinggi atau sekarang dikenal dengan kepala desa dengan kembang setaman. Maksudnya adalah supaya petinggi ini bekerja dengan baik, bersih, tidak melukai rakyat, tidak merugikan masyarakat, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan agama maupun aturan-aturan pemerintah yang ada. Acara mengitari jembul sebanyak 3 kali merupakan inti dari proses jembul tulaan. Kegiatan mengitari jembul dilakukan oleh petinggi diikuti oleh ledek atau penari tayub dan para perangkat desa. Prosesi ini dilakukan untuk menggambarkan kembali suasana pada waktu Ratu Kalinyamat melakukan pemeriksaan terhadap para Nayoko Projo yang datang menghadap beliau sekaligus untuk menyerahkan hulu bekti yang dibawanya. Suasana ini pada masa sekarang lebih diartikan sebagai pengingat agar para pemimpin desa tulaan selalu menyempatkan diri untuk memberikan perhatian pada staf perangkat desa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan pemantauan tersebut akan tercipta keadaan desa yang aman sentosa. Di samping memantau para pembantunya, pemimpin desa juga perlu memperhatikan rakyat yang dipimpinnya dengan turun langsung mengenal masyarakat secara dekat dari padukuhan-padukuhan yang ada, sehingga terciptalah kondisi desa yang tertib. Bersama mohon keselamatan, kemakmuran, ketenangan, kerukunan kepada Allah SWT dipimpin oleh seorang kiai. Dan yang terakhir kemudian adalah resian, yaitu tempat yang tadinya dipakai untuk dibersihkan dengan maksud supaya tulaan terhindar daripada semua penyakit, semua halangan, semua kejahatan, semua kerusakan, sehingga masyarakat tulaan menjadi tenteram dan tenang. Setelah dilakukan inti dari upacara jembul tulaan, maka sebagai penutup dilakukan resian atau kegiatan membersihkan tempat yang telah dipakai untuk melakukan upacara. Aktivitas ini dilakukan oleh warga masyarakat desa tulaan secara beramai-ramai. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengusiran terhadap penyakit dan kejahatan dari desa tulaan. Setelah dilakukan sedekah bumi tulaan, di Duku Pejing juga melakukan sedekah bumi yang disebut sedekah bumi Pejing. Diizinkannya Pejing melakukan sedekah bumi sendiri ini dikarenakan Ki Barata selaku Demang dikenal seorang pemimpin yang arif bijaksana. Meskipun Pejing melakukan sedekah bumi sendiri, harus tetap mematuhi beberapa persyaratan adalah tidak adanya jembul dalam rangkaian upacara sedekah bumi Pejing. Adapun keramaian yang diperbolehkan hanyalah tayub. Tradisi jembul ini untuk selamanya bisa dilestarikan, biarpun mungkin dengan pergantian pejabat atau pimpinan di desa itu, karena menurut kami untuk memperkuat atau juga mempersatukan dan juga bisa melestarikan ini dengan asas juga sedekah bumi untuk lebih adanya kerukunan, kebersamaan ini sebagai bentuk wujud dan sedikit ada sejarah yang memang itu perlu adanya pelestarian.